القوي سلطان والواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني ونور قلبي بحق النبي وآل النبي نوينا التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسرة تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء للهدى ودلالة الخير بوجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنكم وكما قال رضي الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه bidarim langkal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran yang kemarin kitab risalah Muawanah lil Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wahallahu ila Dawud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, kun bi musta'nisan wa man siwaya mustawhishan. Kun bi musta'nisan wa min siwaya mustawhishan. Jadilah engkau denganku merasa nyaman dan dari selainku merasa tidak nyaman. Ya Dawud, wahai Dawud, qul lis-siddiqina min ibadi, katakan terhadap orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, para siddiqin daripada hamba-hambaku, bi falyafrahu, denganku maka hendaknya mereka bergembira. Wa bi dzikri falyatamatta'u, dan dengan mengingatku dan menyebutku maka hendaknya mereka bernyaman-nyaman, bernikmat-nikmat. Ya Daud, wahai Daud, habibni ila ibadi, cintailah aku kepada hamba-hambaku. Faqala, maka Nabi Allah Daud berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, wa kaifa uhibbuka ilaihim, bagaimana engkau mencintai kepada mereka? Qala, maka Allah Ta'ala menjawab, zakirhum alai, sebutkan kepada mereka, ingatkan kepada mereka berupa nikmat-nikmatku. Ya Daud, wahai Daud, man radda ilayya hariban katabtuhu jahbadzan. Wahai Daud, barang siapa yang kembali kepadaku hariban, dalam keadaan lari daripada dosa, katabtuhu, maka aku menulisnya jahbadzan, orang yang jujur atau orang yang pandai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan cintanya itu di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan cinta Allah, salah satunya yaitu Nabi Allah Daud disuruh mengingatkan terhadap mereka daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah taala itu banyak, tiada terhingga kepada kita, baik yang kita rasa ataupun yang tidak kita rasa. Makanya orang-orang yang mentafakuri, memikirkan sesuatu daripada nikmat Allah taala, kekuasaan Allah,
keesaan Allah, pengawasan Allah itu luar biasa di dalam tafakkur. Makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu pernah mengatakan, Sayyidina Ali karramallahu pernah mengatakan, la ibadah kat tafakkur, tidak ada ibadah seperti tafakkur. Karena tafakkur ini mengingatkan seseorang dari apa yang dia tafakkuri, maka di situ dia mengingatkan terhadap apa yang ia tafakkuri. Dia mentafakuri daripada ciptaan Tuhan, maka di situ menimbulkan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Baik ia memikirkan dalam segi ciptaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, pengawasan Tuhan, ataupun dia mentafakuri di dalam dirinya sendiri berupa nikmat yang Tuhan berikan kepada dia, berupa pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya yang ada di dalam dirinya, maka semua tersebut menumbuhkan, dan yang lebih utama menumbuhkan di dalam lampu cahaya hati seseorang. Makanya sebagian arifin pernah mengatakan, al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir, bertafakkur itu adalah lampunya hati. Fa idza zahabat fala idha'atalah. Jikalau fikrah itu hilang, tidak ada, pikiran itu tidak ada, bertafakkur itu tidak ada, maka tidak ada keterangan baginya. Berapa banyak orang terjerumus kepada sesuatu kejadian dikarenakan sudah terjadi baru berpikir. Seandainya orang tersebut berpikir lebih dahulu, insya Allah selamat. Makanya Al-Imam Habib Abdullah bin Husin bin Tahir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam qasidah beliau, fafkir wa an'im fin nadhar. Ujar sidin fafkir wa an'im fin nadhar. Pikirkan jasidin, renungakan apa yang dilihat. Banyak orang yang menyesal setelah kejadian baru dia memikirkan. Seandainya sebelum terjadi dia pikirkan, maka tidak ada penyesalan. Seandainya salah juga, masih ada perbandingan karenanya sudah memikirkan pada hulu. Jadi banyak yang dipikirkan tuh banyak, dari kekuasaan Tuhan tuh banyak. Supaya kita menambah di dalam ma'rifat kepada zat Allah, mengetahui dalam sifat-sifat Allah, daripada asma-asma'nya Allah, bagaimana tafakkurnya, itu tafakkurnya itu mentafakuri min ajaibi musnu'atillahil bahirah. Jikalau kita ini hendak menambah pengenalan kita kepada Tuhan, mengenal daripada zatnya, asma dan sifatnya, maka banyak-banyak mentafakuri daripada keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala buat, yang Allah ta'ala bikin di dalam sesuatu yang kita lihat. Di mana minal ayati fi malakutil ardi was samawat, daripada tanda-tanda yang ada di bumi dan di langit yang Allah Ta'ala bikin, itu kita mentafakuri bikinan Tuhan, ulahan Tuhan, itu menambah ma'rifat wa ta'ala. Di situ menambah ma'rifat. Melihat langit tanpa tihang, hebatnya Tuhan. Melihat bumi tanpa tongkat, Tuhan. Situlah menambah ma'rifat seseorang hamba, pengenalan seorang hamba kepada Tuhan.
Ya, salah satu yang cepat menambah daripada pengenalan hamba kepada Tuhan yaitu melihati, memikirkan, mentafakuri ciptaan Tuhan yang Tuhan ulah, yang Tuhan bikin. Atau dia memikirkan ciptaan Tuhan, merenungkan, mentafakuri ciptaan Tuhan, yakah di dalam dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, yakah wa fi anfusikum afala tubsirun, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat? Arti melihat apa? Melihat keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan. Banyak keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan yang nampak di dalam diri seorang hamba, ya kak. Banyak, tergantung kita aja lagi melihat atau kadanya, ya kak. Seandainya orang tersebut melihat di dalam dirinya, ya kak, mata dua biji, ya kak, kecil tapi bisa merekam. Telinga kecil, gendang telinga, tapi bisa membedakan yang mana bunyi bom dan mana bunyi kantot. Ya kalau kecil aja telinga, tapi bisa membedakan yang mana bunyi dekat, yang mana bunyi jauh. Ya kak, yang mana bunyi ini dan bunyi itu. Kecil aja gendang telinga, tapi bisa membedakan. Belum lagi yang lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi. Ya, Kak. Makanya man a'ma fid dunya a'ma fil akhirah. Ini yang kita bahayakan itu. Siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Karena dia tidak bisa melihat berapa banyak keagungan dan kekuasaan Tuhan yang ada pada dirinya. Sedangkan dia situ tidak melihat dan tidak memikirkan, maka disitulah yang menyebabkan dirinya tersebut buta. Siapa yang tidak bisa melihat kekuasaan Tuhan yang berada di dalam dirinya, yang bersemayam di dalam dirinya, nanti di akhirat bakalan buta juga. Banyak ya, ulahan Tuhan yang ada di dalam diri. Belum lagi yang lainnya, ya, supaya menambah ma'rifat pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merenungkan diri kita, ciptaan yang Allah taala bikinkan daripada setitis air hina, setelah itu berubah menjadi dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi darah, setelah itu daging, setelah itu ya Kak, besar membesar, dibikinkan tulang, setelah itu tulang ditutupi oleh daging, setelah itu dikeluarkan lagi, dibentuk oleh Allah Ta'ala anggota-anggota yang lain, setelah itu Allah Ta'ala berikan pendengaran, setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan geraknya, kuasa geraknya kepada seorang bayi yang ada di dalam kandungan, bahwa kandungan atau rahim di dalam perut ibu itu kecil, akan tetapi bisa menampung seorang bayi. Padahal lubang untuk melahirkan seorang bayi itu kecil, bayinya besar, mampu saja. Disitulah kekuasaan Tuhan. Belum selanjutnya lagi setelah lahir, ya kah? Setelah lahir ini sampai dia dewasa. Disitulah banyak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita renungkan. Di situ menambah buahnya, menambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi sifat Tuhan, baik dalam segi asma Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menafakuri lagi siapa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala menyempurnakan nikmat tersebut. Apa kata Allah taala di dalam Al-Qur'an? Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingati, ujar Tuhan. Tuhan memadahkan. Ingati kalian. Apa yang disuruh Allah Ta'ala ingat? Ala Allah. Nikmat-nikmat Tuhan. Ya, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung.
Jadi yang membuat seseorang tersebut menjadi tidak beruntung dikarenakan la yadhkuru ala Allah. Mereka tidak mengingat daripada nikmat Tuhan. Itu yang membuat mereka tidak beruntung. Seandainya ia mengingat nikmat Tuhan yang banyak yang Allah curahkan di dalam dirinya, ya kan? La'allakum tuflihun, bakalan tuflihun, beruntung. Ya kan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ujar Allah Ta'ala. Dan jika kalian mereka menimbang nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, menghitung nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, tidak bakalan bisa menghitung. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya kita nilah beribadah kawa menyebut nama Tuhan, pian kawa sembahyang, pian kawa begawi, semuanya tidak bakalan bisa terkecuali itu anugerah daripada Tuhan. Itu nikmat daripada Tuhan. Oke, kita ahli ibadah ini banyak-banyak. Seandainya kita ini mengandalkan nantinya terhadap ibadah kita, makanya jangan sampai mengandalkan ibadah, jangan. Kenapa? Seandainya seseorang mengandalkan ibadahnya banyak, nanti ditimbang oleh Allah Ta'ala. Ya kan, dalam kisah-kisah dikisahkan seorang hamba yang ahli ibadah, ketika itu ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku birahmati, dengan rahmatku. Mendengar si hamba ahli ibadah tersebut, Allah Ta'ala berucap, masukkan inya ke dalam surga dengan sebab rahmat Tuhan. Protes, ya Allah, kenapa ulun pian masukkan ke dalam surga pian dengan rahmat pian? Tapi masukkan ulun ya Allah ke dalam surga pian yakah bi'ibadati, dengan ibadah ulun. Ujar Allah Ta'ala nyuruh timbang amal inya dengan sebiji mata. Yang sekian tahun ibadahinya satu biji mata aja masih beratan sebiji mata. Kenapa? Nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya kak, itu yang membuat kita bisa beribadah, dan itu pun dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Tidaklah kita bisa menjalankan ibadah terkecuali daripada nikmat Tuhan, daripada kuasa Tuhan. Ya kak. Makanya yang kita pandang bukan ibadahnya, tapi di situ kuasa Tuhan yang berlaku kepada kita. Ya kak. Contoh, ini misal contoh. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya kah? Bermula pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya kah? Itu dipotong tangan keduanya. Dipotong. Bukan karena ia mencuri sekian duit karena dipotong, bukan itu. Tapi yang menyebabkan tangan orang tersebut dipotong dikarenakan satu, tidak terima daripada ketentuan Tuhan. Kenapa ia mengambil ampun orang? Berarti tidak menerima ketentuan Tuhan. Yang kedua, ia menzalimi orang. Itulah yang menyebabkan tangan seseorang tersebut dipotong. Bukan masalah mengambil duitnya, tapi hak orang, dan ia tidak menerima daripada ketentuan Tuhan. Nah begitu juga kita kalau beribadah lawan Tuhan, ya kan, ini disebabkan dari kuasa Tuhan. Jadi bukan ibadah kita yang hebat, tapi yang hebat itu kuasa Tuhan yang berlaku. Jadi bukan ibadah kita yang hebat, itu bukan, kuasa Tuhan yang hebat. Ulun sekarang menyambat ini itu mengucapkan, bukan ulun yang hebat, tapi kuasa Tuhan yang hebat. Pian sekarang mendengarkan, bukan ya pian yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Kenapa? Allah Ta'ala kuasakan pian pendengaran. Ya, jadi siapa yang hebat? Ya Tuhan. Kita bang, tidak ada hebatnya. Seandainya kita hidup ini nantinya mengandalkan ibadah, kenapa?
tidak bakalan terjadi ibadah seseorang hamba terkecuali dengan kuasa Tuhan. Yang hebat itu kuasa Tuhan. Disitulah jikalau kita mentafakuri nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, diberikan Tuhan nikmat. Setelah itu kita kalau menjalankan dengan sesuai perintah Tuhan, sesuai yang diridhai Tuhan, itu nikmat. Seandainya kita memikirkan yang demikian, mentafakuri yang demikian, buahnya apa? Imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Hati ini tambah cinta lawan Tuhan. Kenapa? Karena inya merasa dirinya dikuasakan Tuhan untuk sesuatu yang diridhoi Tuhan. Disitulah menambah kecintaan inya kepada Tuhan. Selagi inya mentafakuri, memikirkan, seandainya tidak ada memikirkan, lantas bagaimana tumbuh itu cinta kepada Tuhan. Ya kah? Wal istighal bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yarda. Begitu juga jika seseorang tersebut sibuk bersyukur kepada Allah Ta'ala baik secara zahir maupun batin dengan sesuatu yang Allah Ta'ala sukai, dengan Allah Ta'ala ridhai. Itulah kenapa dikarenakan inya di situ ya kak, memikirkan nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang Tuhan beri. Timbul mahabbah, timbul situnya sibuk syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, inya melihat, inya memikirkan. Disitulah bukti bahwa kekuasaan Tuhan itu nyata kepada dirinya. Dan dia merasa bahwa aku tidak bisa berapa-apa, aku tidak bisa berulah apa-apa, aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Semua bahkan dari sisi aku ibadah ataupun yang lainnya, di situ semuanya berlaku kekuasaan Tuhan. Karena penglihatan inya, pandangan inya, tafakurnya inya, Tuhan di situ yang berlaku di dalam kuasanya. Disitulah tumbuh terus menerus kecintaan kepada Tuhan. Disitulah terus menerus tumbuh dalam hatinya rasa syukur terus kepada Tuhan. Ya kah? Cuman seandainya di situ inya tidak bisa memandang nikmat Tuhan, tidak memikirkan daripada nikmat Tuhan, tidak mentafakuri daripada nikmat Tuhan, ya kah? Daripada yang berlimpah ruah yang ada di dalam dirinya atau sekitarnya, maka orang tersebut di situ jauh daripada mahabbah cinta lawan Tuhan, jauh daripada hatinya sibuk syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena tertutup hatinya daripada memandang kekuasaan Tuhan. Yang kita pandang itu bukan bendanya, tapi yang kita pandang itu adalah yang mempunyai benda. Yang kita pandang itu bukan yang digerakkan, tapi yang menggerakkan, itu yang kita pandang. Ya. Wayang kulit, drama wayang kulit, mereka berbicara hebat. Yang kita pandang bukan wayangnya, tapi yang kita pandang adalah yang si dalang daripada wayang, itu yang hebat. Begitu juga kita, yang kita pandang ya kah, bukan yang diperlakukan tapi yang melakukan, itu yang kita pandang. Siapa? Wallahu wal qadiru. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Yang kita pandang bukan yang dikuasai tapi yang menguasai, itu yang kita pandang. Supaya apa? Mahabbah lawan Tuhan, syukur terus lawan Tuhan. Ya kah? Kita kawa bakami, ya, bahira, kencing, buang air besar nyaman, normal. Yang kita pandang ya kah, yang menormalkan semuanya. Karena kita memandang nikmat Tuhan, Allah Ta'ala beri, bakami nyaman, bahira nyaman, ya kah, buang air kecil, buang air besar nyaman. Itu daripada kuasa Tuhan. Lalu di situ kita bersyukur lawan Tuhan. Banyak lagi nikmat Tuhan nang ditafakuri. Setelah itu daripada yang ditafakuri juga supaya kita mentafakuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Supaya dapat cinta Tuhan. Ya. Apa itu? Mentafakuri
pengesaan Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mentafakuri daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengawasan Allah Ta'ala terhadap dirinya, pandangan Allah Ta'ala terhadap dirinya, maka seandainya orang tersebut mentafakuri daripada pengawasan Tuhan, pandangan Tuhan, ya kah, penglihatan Tuhan kepada dirinya, buahnya adalah orang tersebut antastahya minallah ayyaraka haitsu nahaka. Dia malu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Seakan-akan ia memandang Tuhan, ya kan? Seandainya kita mentafakuri bahwa Tuhan itu maha kuasa melihat, dan Allah ya kan melihat ke kita, karena Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala memandang kepada kita, Allah Ta'ala mengawasi kepada kita, maka buahnya setiap apa yang kita kerjakan bakalan malu kepada Tuhan. Malu. Dan disitulah buah hati. Seandainya orang tersebut beribadah kepada Tuhan, yang dia pandang tersebut, dia memikirkan, aku ini dipandang Tuhan, aku ini dilihati Tuhan, aku ini diawasi Tuhan. Malu orang tersebut untuk mentujukan niatnya selain daripada Tuhan. Hilang sifat riya. Ya, hilang sifat riya. Aku ini dipandang Tuhan, aku ini diawasi Tuhan. Ya kan? Masa aku bahasanya itu melihati ampun orang, dan aku tidak setuju atau tidak suka daripada pemberian Tuhan terhadap orang tersebut, maka hilang daripada sifat hasud kepada orang. Sebab apa? Sebab inya situ malu kepada Tuhan. Kenapa timbul sifat malu di dalam diri seseorang? Dikarenakan seseorang tersebut, ya kak, memandang, mentafakuri pengawasan Tuhan selalu kepada dirinya, penglihatan Tuhan selalu kepada dirinya. Firman Tuhan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia, wa na'lamu, dan kami tahu, ma tuwaswisu bihi nafsuhu, apa yang terlintas di dalam diri mereka, hati mereka. Na'lam, kami tahu, ya Tuhan. Wa nahnu, dan kami, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada kepada orang tersebut daripada urat nadi. Yang dekat itu adalah pengawasannya, yang dekat itu adalah kekuasaannya, yang dekat tersebut adalah inayahnya, yang dekat tersebut rahmatnya, yang dekat tersebut pandangannya. Pandangan Tuhan dekat kepada hamba, ya kan? Rahmat Tuhan dekat kepada hamba, ya kan? Jadi Tuhan itu dekat. Apa yang terlintas dalam hati kita, na'lam, Tuhan tahu. Seandainya kita sendiri, ya kan, tetap Tuhan tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Baik sendiri, baik bersama orang banyak, baik dalam keadaan diam atau dalam keadaan berbicara, ya kan? Huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, ya kan? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala dengan sesuatu yang kalian kerjakan basir. Allah Ta'ala melihat. Jadi seandainya kita ini memikirkanlah dalam hati, apapun yang bakalan kita kerjakan, jadi Allah Ta'ala melihat aku nih, Tuhan ini melihati aku, Tuhan ini memandangi aku, karena Tuhan itu maha basir, Tuhan itu maha melihat. Timbullah sifat haya, sifat malu di dalam dirinya. Sifat malu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Apakah engkau tidak melihat, di dalam Al-Quran lah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi, dan tidaklah daripada bisikan
3 orang terkecuali yang keempat Allah Ta'ala. Tidaklah orang tersebut berbisik 4 orang kecuali yang kelima Allah Ta'ala. Ini firman Tuhan lah. Al-Quran ini berbunyi ini. Artinya apa? Kita memandang kita ini selalu dipandang Tuhan. Kita berdua yang ketiga Tuhan. Bukan Tuhan mencungkung, bukan, tapi dengan pandangannya. Ya kah? Kita bertiga yang keempat Tuhan. Kita sendiri yang kedua Tuhan. Dimanapun kalian berada, di situ Tuhan ada. Di mana Tuhan ada? Khusus Tuhan selalu ada bersama kita. Dengan pandangannya, dengan kuasanya. Dimanapun seseorang tidak luput dengan Tuhan. Makanya Tuhan tersebut, ya kah, ma'akum ainamakum kuntum, dimanapun kalian berada Tuhan selalu berada bersama kalian. Kada luput Tuhan sama kita. Ada terus. Allah, supaya hati ini, supaya kita tuh malu lawan Tuhan, supan lawan Tuhan. Ya kah? Maka perhatikan yang kita pikirkan, yaitu Tuhan itu selalu melihat aku dimanapun aku berada, dalam keadaan apapun aku, Tuhan melihat aku terus, Tuhan mengawasi aku terus, Tuhan melihat aku terus. Disitulah timbul muraqabah. Orang yang mentafakuri dirinya merasa bahwa selalu dipandang Tuhan, dilihati Tuhan, dihawasi Tuhan, disitulah muraqabah ngarannya. Selalu merasa dihawasi Tuhan. Allah Rabbi. Atau dia mentafakuri daripada kekurangan ibadahinya, penghambaan dirinya lawan Tuhan. Ya kan? Mentafakuri diri kita pribadi nih, melihat diri kita. Kita ini kurang benar, kurang banget di dalam menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan dosa kita banyak lawan Tuhan. Sedangkan Tuhan berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri lawan aku. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, ujar Tuhan, ini Tuhan menghitab ke kita lah. Tuhan ini memandiri kita. Apa ujar Tuhan? Apa hasibtum? Apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatsan? Aku menciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka sesungguhnya kalian kepada kami tidak kembali? Ujar Tuhan. Kita ini cakal kembali lawan Tuhan. Apakah kita diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan sia-sia? Kada. Ya kah? Kada. Allah. Kalau orang tersebut mentafakuri yang demikian, ya kah, kurang ibadah lawan Tuhan. Habis itu pulang Tuhan menciptakan kita ini tidak dalam keadaan menyia-nyiakan. Setelah itu kita bakalan kembali kepada Tuhan. Ya kah? Dan Tuhan tersebut tidak menipu ke kita, dan Allah Subhanahu wa taala tersebut memberikan kepada kita, maka buah daripada orang yang mentafakuri demikian, ya kah, situ menambah daripada rasa takut lawan Tuhan. Takutnya lawan Tuhan. Imbahnya itu pulang apa? Membawa diri seseorang tersebut atas menghinakan dirinya. Bahwa dirinya dihina karena apa? Kurang banyak beribadah lawan Tuhan, kurang menghambakan diri lawan Tuhan, dan rasa takut lawan Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi. Itu buah tafakur itu banyak. Tergantung kita lagi. Ya, tergantung kita mentafakuri. Dan orang yang mentafakkur ini selamat. Orang yang tafakur selamat. Orang yang berpikir selamat. Begitu juga kita mentafakuri pulang.
kehidupan dunia, banyaknya kesibukan dunia, banyaknya bala dunia, cepatnya hilang daripada dunia. Habis itu pulang ya kah, mentafakuri di akhirat itu nikmat-nikmat akhirat dan selamanya di akhirat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun fil ardi wal akhirah. Begitulah ujar Tuhan, kami jelaskan kepada kalian tanda-tanda bukti kekuasaan Tuhan, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berfikir di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Supaya berpikir banyak daripada kekuasaan Tuhan itu banyak di dalam kehidupan kita, kehidupan dunia nih. Satu mat aja dunia, kada lawas mati, kina ada pulang yang hidup. Bergantian. Sifat dunia ini bergantian. Sifat dunia ini cuma numpang lewat. Buktinya mana? Pian keluar dari dunia membawa duit lah, ada. Pian ya kan masuk ke dalam kubur membawa duit lah, ada juga. Makanya semua serba numpang lewat. Sekarang pian dapat gaji 10 juta. Gaji pian sebulan 10 juta. Pian ambil itu gaji. Pian ambil itu gaji, pian beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Sebentar aja cuman lewat aja di tangan kita, beli ini, beli ini, beli ini. Setelah kita membeli, setelah kita membeli ya kah, yang dibeli tersebut ya kah, orang yang tempat kita membeli, dia megang duitnya, dia beli lagi ke barang. Sementara aja di tangan dia sementara. Begitu juga selanjutnya. Begitulah selanjutnya numpang lewat aja. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ad-dunya, bermula dunia ini ya kah, seperti orang nang menyeberang jalan. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini seperti orang nang menyeberang jalan satu mat aja, serba lewat. Ya kah. Ini lewat, ya kah. Ini lewat sudah. Begitu juga yang lainnya serba lewat, itu dunia. Wa kathrati asyghaliha, begitu juga banyak kejadian kesibukan dunia ini banyak. Macam-macam kesibukan, masing-masing kesibukan, balanya pun banyak. Ya kah, sini sana. Wa sur'ati zawaliha, begitu juga hilangnya cepat banget ini dunia. Tapi banyak orang yang tertipu terhadap dunia. Banyak orang yang tertipu terhadap dunia. Dan salah satu penyakit hati yang timbul terhadap hati seorang hamba disebabkan dunia. Berapa banyak orang yang ria dan dalam ibadah disebabkan dunia. Ya kah, merasa diri dia punya ini, ya kah, sehingganya dia merasa ya kah, ingin dilihat dan sebagainya. Hasud begitu juga. Apa yang dihasuti? Al-hasud wal mahsud sawa. Orang yang hasud dan dihasuti itu gawiannya sama. Seorang bengkel hasud kepada bengkel yang lain. Petani hasud kepada petani. Ulama hasud kepada ulama. Guru kepada guru, ya kah? Pelaut kepada pelaut, ya kah? Buruh kepada buruh. Semuanya tergantung, ya kah? Bengkel hasud kepada bengkel yang lain, warung sini hasud kepada warung yang lain, ya kah? Kenapa hasud? Disebabkan dunia. Sebabkan dunia. Ya kah? Timbul hasud. Sombong begitu juga, gara-gara apa? Dunia. Semua penyakit hati kebanyakan itu disebabkan dunia. Maka sesuailah, yakah, ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia ini pangkal daripada setiap kesalahan. Makanya kita berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tangan kami, jangan pian jadikan dunia dalam hati kami. Kalau dunia di dalam tangan mudah untuk melepas, tapi kalau dunia dijadikan letak
haknya di hati, susah untuk melepas. Berapa banyak orang yang sudah dunia di dalam hatinya, ketika Allah Ta'ala ambil dunianya, baik dalam segi kebakaran, baik dalam segi ditimpa musibah banjir, longsor, ya kan, menangis, meraung-raung, bahkan sampai gila, bahkan sampai merobek bajunya, bahkan sampai ya kan merusak badan, memukul dan lain sebagainya kepada badannya. Disebabkan apa? Karena dunia di dalam hatinya. Seandainya orang tersebut meminta kepada Allah dunia dijadikan di dalam tangannya saja, mudah untuk melepas. Seandainya lepas ya sudah, tidak ada pikiran bagi dia. Karena sistemnya dunia, sistem lewat. Sekarang dunia di tangan kita, ya kan, sebentar lagi dunia bakalan ke tempat orang lain. Begitu juga yang lain. Contohnya duit yang kita sekarang pegang tuh, nah paling sehari, 2 hari, 3 hari, ya kan, taruhannya di warung. Begitu juga yang punya warung, paling sehari, seminggu ke gudangnya lagi pindah. Begitulah dunia, serba berpindah, berpindah. Dan kita melihat, mentafakuri daripada kehidupan dunia ini, buahnya adalah zuhud lawan dunia, sanang lawan akhirat. Dunia setumat, akhirah kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini lebih baik, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Allahu Rabbi. Dan selamat barataan akhawa kita. Tapi dunia, kita hidup di dunia jangan ditinggalkan. Kalau yang mendengar kita oh jangan cinta dunia, opin tidak bekerja lagi, jangan. Hiduplah pian dunia dengan kebutuhan pian, ya kan, dengan keperluan pian. Setelah itu ya kah, gawilah, kerjakanlah akhirat untuk keperluan pian, kepentingan pian. Makanya wa'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal lil akhirati ka'annaka tamutu gadan. Beramal untuk dunia pian, begawilah, bekerjalah untuk dunia pian seakan-akan pian ya kan hidup selamanya. Tapi untuk akhirat beramal juga seakan-akan pian besok hari bakalan meninggal dunia. Semuanya, dua-duanya dapat. Ya kan, sekira dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Ya kan, ya. Supaya imbang. Kita hidup ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nyaman di dunia, akhirat nyaman, ya kah? Syukur-syukur Allah Ta'ala beri dunia nyaman, akhirat nyaman. Jangan sampai akhirat dunia sudah susah, akhirat susah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mendinglah masih dunia masih sakit, akhiratnya mending daripada yang ya kah dunia sudah sakit, akhirat tambah sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selamat dunia. Banyak kayak lagi banyak. Mudah-mudahan selamat dunia akhirah, ya kah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala sampai Duriyat kita 7 turunan minal mutafakkirin, dijadikan Allah Ta'ala daripada orang-orang yang mutafakur, orang-orang yang mengingat Tuhan dari kekuasaan Tuhan, mentafakuri daripada ciptaan Tuhan, mentafakuri daripada nikmat Tuhan, mentafakuri daripada pengawasan Tuhan, penglihatan Tuhan kepada kita, mentafakuri daripada sedikitnya kurangnya penghambaan kita kepada Tuhan dan sedikitnya pengaduan kita kepada Tuhan daripada dosa-dosa kita. Nah, Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya akan mentafakuri daripada hinanya dunia, banyaknya daripada kesibukan dunia, sebentarnya hilangnya dunia, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita mentafakuri daripada kekalnya di akhirat, kenikmatan akhirat, abadinya akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita minas shadiqin, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama para siddiqin, para syuhada dan salihin, terutama sayyidul anbiya wal mursalin,
dan guru-guru kita semuanya, dan orang tua kita semuanya, zuriat kita semuanya, dan seluruh keluarga kita semuanya Allah Ta'ala masukkan dan kumpulkan bersama mereka. Allah mahsyurna ma'hum bijahi sidil anbiya wal mursalin wa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمختار أكرم شافعين لصلح لنا الأحوال جنبنا الردى وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع الشمل والطب بهم وانصر بهم بنا النبي وأيده ثبت لنا أقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك حبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر الأعداء واقض لنا الحاجات أجمعنا وزد يا واصل الظالمين كمحامد أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمد وبمقعد صدق الشهيد وجه بحضر جوز منازل الشهداء بجاه يا ربي فاجعلنا به من عسل القوم الكرام السعداء وأديم صلاتك والسلام على ما حب الصبا بالفتح أحد حدا والآل أهل الطور وصف الكرم وتابع بحبيبك رتهرك تدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وبلاد كلماتي اللهم صل على محمد اللهم صل